membinasakan manusia atau anak Tuhan sampai di neraka. Membinasakan manusia termasuk anak Tuhan yang tetap dalam dosa. Membinasakan manusia termasuk anak Tuhan sampai di neraka. Dibinasakan sampai di neraka. Ini musuh nomor satu, maut. Dosa-dosa sampai dengan puncaknya dosa itu sama, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan, yang membinasakan manusia atau anak Tuhan, hamba Tuhan sampai di neraka selama-lamanya. Yesus sudah menang atas maut, maka kita juga harus menang atas maut atau dosa. Buktinya apa? Kita harus menang atas maut atau dosa. Buktinya bertobat dan lahir baru. Itu menang atas maut, dosa. Menang atas kebinasaan. Bertobat dan lahir baru. Bertobat dan lahir baru. Ini menunjuk dalam tabernakel, menunjuk halaman. Bertobat itu mesbah korban bakaran. Lahir baru itu kolam pembasuhan. Itu ada di halaman. Jadi bertobat itu mesbah korban bakaran. Lahir baru itu kolam pembasuhan. Itu menunjuk halaman tabernakel, kerajaan surga. Halaman kerajaan surga. Nah itu kita sudah berada di halaman kerajaan surga. Halaman tabernakel. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Berhenti, stop. Dosa apa yang dianggap kecil sampai puncaknya dosa-dosa makan minum, merokok, berhenti. Kalau buktinya kita menang atas maut, saya raja-raja, imam dan raja-raja menang atas maut, berhentilah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Saya juga berbuat. Tapi kalau sadar, tahu, berhentilah, stoplah. Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Sama dengan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Sudah, yang sudah lalu itu dosa. Merokok, mabuk, dosa apa saja. Aduh iya ya, saya sudah berbuat dosa. Sudah berhenti sekarang, berhenti. Bertobat, berhenti. Mati terhadap dosa. Kemudian lahir baru artinya, lahir baru itu baptisan air. Lahir baru sama dengan baptisan air, artinya kita yang sudah mati dikuburkan. Ya, ini kita yang sudah mati terhadap dosa harus dikuburkan bersama Yesus di dalam air dan bangkit dalam hidup yang baru. Bangkit dalam hidup yang baru sama dengan hidup dalam kebenaran. Ini halaman tabernakel, kebenaran. Halaman kerajaan surga itu kebenaran. Jadi ini, saudaraku, kita sebagai raja-raja, Yesus sebagai raja segala raja menang atas maut. Kita sebagai raja-raja harus menang terhadap maut, dosa-dosa. Buktinya bertobat dan lahir baru. Itu halaman tabernakel. Berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa. Sesudah itu kita yang sudah mati, lahir baru, baptisan air. Kita yang sudah mati terhadap dosa, bertobat, harus dikuburkan. Kalau tidak dikuburkan belum dibaptis. Harus dikuburkan, diselamkan bersama Yesus dalam air. Sehingga kita bangkit dalam hidup baru. Yaitu hidup dalam kebenaran. Ini menang atas maut. Hidup dalam kebenaran. Kalau ada yang tidak benar, cuma ini satu saya tidak benar. Saya semua benar cuma saya suka nyontek di sekolah tidak bisa. Ya dikuasai maut. Kalah terhadap maut. Saya semua benar tapi cuma satu merokok tidak kuat saya. Ya kalah, masih dikuasai maut. Binasa masih hidup itu. Kalau ada yang tidak benar, binasa. Saya sudah benar semua, cuma mulut ini dusta. Ya dikuasai maut. Harus benar semua. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Semoga kita bisa mengerti. Ini menang atas maut yang pertama. Yang kedua, musuh kedua. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hidup dalam kebenaran itu halaman tabernakel. Masuk halaman kerajaan surga. Halaman tabernakel. Yakobus 4 ayat yang keempat. Ini musuh yang kedua. Mari
Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, berzina dalam terjemahan lama, berzina secara rohani. Terus, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Permusuhan dengan Allah, musuhnya Yesus. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi musuh Allah, musuh kita yang kedua dunia dengan segala pengaruhnya. Dunia dengan segala pengaruhnya. Gravitasi dunia ini. Dunia dengan segala pengaruhnya. Yaitu kesibukan di dunia ini. Berpengaruh pada kita. Mau kebaktian, sibuk. Nah, kesibukan. Kesusahan. Susah Nggak kebaktian kenapa susah? Kesusahan. Kesukaan. Nggak kebaktian. Wah, saya baru menikmati itu. Menikmati kesukaan dunia. Kesulitan dunia, keinginan mata dan lain-lain di dunia ini banyak pengaruh di dunia yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan dalam ibadah pelayanan, tidak setia. Ini dunia dengan pengaruhnya, musuh kedua. Dunia dengan segala pengaruhnya. Pengaruh dunia itulah kesibukan, kesukaan, kesusahan, kesulitan, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah di dunia. Yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Permisi, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia dalam ibadah pelayanan sama dengan berzina. Kalau terjemahan lama itu berzina. Yakobus 4, berzina secara rohani. Tidak setia itu berzina. Nah ini kita harus hati-hati. Mungkin tidak percaya, coba terjemahan lama Yakobus 4 ayat 4 coba. Kalau tidak salah di terjemahan lama. Mari Yakobus 4 ayat 4. Jadi Yakobus 4 ayat 4. Ya. Hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tidak setia sama dengan berzina secara rohani. Ini mantap istilahnya. Tidak setia itu sama dengan berzina. Jadi seperti istri tidak setia sama suami kepada orang lain, berzina. Itu orang tidak setia dalam ibadah pelayanan. Berzina secara rohani. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tidak setia itu berzina. Ya, ini pengaruh dunia membuat tidak setia berzina. Yesus sebagai raja segala raja sudah menang atas dunia. Salah satu contoh, Yesus bisa melayang, Yesus bisa berjalan di atas air. Ini sudah menang atas dunia. Menurut ilmu fisika tidak bisa. Orang di atas air pasti tenggelam, ditarik oleh gravitasi bumi. Nah, waktu Yesus terangkat ke surga lebih nyata lagi. Gravitasi dunia tidak bisa mempengaruhi Yesus. Dia terangkat ke surga. Nah, Yesus sudah menang. Kita raja-raja yang adalah harus menang atas dunia dan pengaruhnya. Menang atas dunia dan pengaruhnya. Buktinya apa? Menang atas dunia dan pengaruh. Setia, tekun, setia dalam ibadah pelayanan. Menunjuk ruangan suci. Tadi hidup benar, bertobat, lahir baru, baptisan air. Saudara yang belum dibaptis, berdoa. Bulan depan akan ada baptisan, silakan mengambil formulir untuk diisi, didoakan. Ya, yang belum dikuburkan belum dibaptis. Kalau belum dikuburkan belum dibaptis, itu dikuburkan bersama Yesus. Itu dibaptis. Ya, semoga kita. Kemudian sesudah itu menang atas dunia, setia, tekun, setia dalam ibadah pelayanan. Menunjuk ruangan suci, masuk satu tingkat lagi. Masuk lebih dalam lagi. Tadi di halaman di luar, masuk lagi di ruangan suci. Ruangan suci ada 3 macam alat. Nah ini saya selalu terangkan. Di ruangan suci ada 3 macam alat. Sekarang artinya ketekunan dalam 3 macam. Ketekunan atau setia dalam 3 macam ibadah pokok kita. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya hari Minggu. Meja roti sajian,
ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci, hari Kamis. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, hari Selasa. Nah, inilah menang atas dunia. Tekun setia dalam ibadah pelayanan atau tekun setia dalam 3 macam ibadah pokok kita. Itu sudah termasuk pelayanan hari Minggu, hari Selasa, Kamis termasuk pelayanan. Ibadah tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan. Ibadah pelayanan. Nah, inilah. Ini menang atas dunia. Menang atas dunia. Mari. Yesus raja di atas segala raja duduk di takhta karena dia sudah menang. Supaya kita bisa duduk di takhta, kita harus jadi raja-raja yang menang. Orang yang diurapi raja-raja menang atas dosa, atas maut, bertobat, lahir baru, hidup benar. Menang atas dunia dengan segala pengaruhnya. Setia, tekun setia dalam ibadah pelayanan, tekun setia dalam 3 macam ibadah pokok kita. Ini menang atas dunia. Musuh yang ketiga, saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Nah, inilah yang harus kita kalahkan. Yesus sudah menang sebagai raja di atas segala, kita harus menang sebagai raja-raja. Roma 8 ayat yang ke-7. Mari. Sebab keinginan daging. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Permusuhan terhadap Allah. Keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Terus. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak takluk kepada firman Allah, perintah Allah. Terus. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin. Tidak takluk, tidak taat. Itu keinginan. Jadi yang ketiga, musuh ketiga daging dengan segala keinginannya, kehendaknya. Daging dengan segala keinginannya atau kehendaknya. Keinginan daging membuat kita tidak takluk, tidak taat pada kehendak Allah, pada firman Allah, firman pengajaran yang benar. Keinginan daging. Ya, inilah suatu keinginan daging. Tidak takluk, tidak taat pada kehendak Allah, firman pengajaran yang benar. Daging dengan segala keinginannya atau keinginan daging. Ini membuat tidak takluk, tidak taat. Tidak mungkin katanya Alkitab. Sebab hal ini memang tidak mungkin. Kalau ada keinginan daging, tidak mungkin. Kalau ada keinginan daging, tidak mungkin taat. Saya nggak mungkin. Tidak takluk, tidak taat pada perintah Tuhan. Keinginan daging. Salah satu contoh, Raja Herodes mengambil istri yaitu istri dari saudaranya Filipus. Ditegor oleh Yohanes Pembaptis, tidak halal, ngamuk dia. Tidak bisa taat karena dia ingin. Padahal sebagai raja dia bisa cari permisi perawan-perawan di seluruh kerajaan. Siapa yang tidak mau dikawin raja, perawan-perawan. Tapi karena ingin ini, biar tidak sesuai firman, tidak peduli. Karena ingin, sini sudah istri saudaranya, tidak peduli dia firman apa, tidak peduli. Nasihat siapapun tidak peduli. Karena keinginan. Ini yang bahaya. Sebenarnya dia bisa cari. Siapapun perawan yang sangat cantik, yang hebat, bisa. Tapi kalau sudah keinginan daging ini, tidak bisa takluk pada hukum Allah. Yohanes menegur dia, tidak halal engkau. Mestinya terima kasih Yohanes, daripada aku mati binasa melawan firman. Oh, malah Yohanes dipenjarakan. Nah, ini resiko jadi hamba Tuhan. Kalau kita mengungkapkan kebenaran, memang tidak semua orang bisa terima. Siapa yang tidak bisa terima? Yang ada keinginan daging. Tidak bisa terima. Kalau yang tidak ada keinginan daging gampang. Tidak sesuai firman. Oh, terima kasih om. Terima kasih, untung saya tidak salah. Lah. Tapi kalau ada keinginan daging, oh, tidak peduli. Malah hamba Tuhannya dipenjarakan. Nabi Yohanes. Saya tadi ngomong rasul. Salah. Yohanes Pembaptis ya. Nabi Yohanes Pembaptis. Dipenjara sampai dipancung kepalanya. Nah, ini dahsyatnya keinginan daging. Kehendak daging.
Itu dahsyat sekali.